Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omong-omong besar dari klan Ba'alawi ini luar biasa kebohongannya. Pernah dengarkan yang namanya Fakih Mukodam, katanya itu Mi'raj dalam semalam itu 70 kali menemui Tuhan. Kemudian ada lagi Habib yang berbusa-busa, ini membandingkan kiai atau ulama yang alim 70 ini lebih rendah dibanding satu Habib yang bodoh. Apakah kita percaya dengan itu semua? Dan apakah kalau kita tidak percaya kalau habaib ini adalah duriyahnya Nabi, kita akan terlaknat? Tapi sebelumnya kita lihat videonya ini dulu. Itulah sedikit video dari Pak Rizik Syihab sebelum bertolak umroh yang konon saya dengar-dengar entah benar entah enggak, lamanya kurang lebih 3 tahun. Nggak tahu ini benar atau enggak, wallahu alam. Tapi yang jelas dengan kepergiannya Pak Rizik yang sebelumnya ini tebar provokasi, yang katanya tanggal 22 September kemarin akan terjadi sesuatu. Banyak loh, 20.000 orang mau memasuki wilayah Jakarta dan disinyalir ya dalam tanda kutip akan melakukan sesuatu yang tentu membuat orang was-was kalau benar-benar terjadi. Tapi alhamdulillah sekarang kita sudah tahu omong dari Pak Rizik Syihab ternyata bohong belaka. Ya, kebiasaan Ba'alawi memang seperti itu. Setelah terbongkar nasabnya enggak jelas, bohong belaka, ya mengatakan kalau duriyah Nabi sekarang terbantah, apalagi narasi-narasi yang akan dilontarkan untuk menebar fitnah, bisa jadi untuk menebar kebohongan di khalayak ramai. Bulan September ini alhamdulillah aman-aman saja. Ya, yang berteriak masalah PKI ya ternyata ya dia juga, entah ini benar atau enggak. Seperti yang saya katakan dalam video yang lalu, ini Pak Rizik mengatakan itu kalau akan ada gerakan-gerakan yang memasuki wilayah Jakarta tanggal 22 kemarin, ini seperti ya kunyuk melempar buah, melempar sesuatu dan tidak bertanggung jawab. Dan benar, akhirnya dia pergi ke luar negeri dengan alasan ya umroh. Kita tidak tahu apakah kepergiannya ini hanya untuk apakah kepergiannya ini hanya untuk mengatur siasat belaka atau mengatur taktik lagi. Nah, siapa tahu ini beberapa bulan lagi mendekati hari H pemilihan Pilgub seluruh Indonesia, pilkada. Ini kan biasanya dibutuhkan orang-orang seperti Pak Rizik Syihab yang selalu berkuar-kuar. Bikin panas kuping orang-orang yang memang sudah sebelumnya sudah tidak suka kepada Pak Rizik ini. Dengan kepergiannya Pak Rizik sedikit banyak membuat tensi ketegangan selama ini ya menurun, buktinya ya adem-adem saja. Jadi siapa yang membuat semua ini selalu terasa panas? Ya diantaranya ya mungkin Pak Rizik Syihab ini dan konco-konco yang lain. Tapi dalam video yang lain juga kita lihat katanya Habib Bahar pas ceramah ada dipukul orang. Wallahu alam apakah ini benar hoax atau tidak. Yang jelas kita ini sudah mulai paham, mulai banyak, dan orang tidak suka lagi dengan dakwah-dakwah yang model seperti itu, penuh provokasi, penuh caci maki. Apalagi yang dicaci maki ini selalu pemerintah dan pemerintah lagi.
Jadi dalam kesempatan ini ada berita bagus dari seorang imam masjid di Surabaya. Ini ditanya jamaahnya masalah Ba'alawi ini, apakah benar duriannya Nabi atau bukan, dan apa kalau kita tidak percaya kepada habaib sebagai duriah Nabi itu akan terlaknat, akan masuk neraka dan mati su'ul khotimah. Dijawab tegas oleh Imam Masjid Surabaya ini dengan gamblang. Jadi tidak ada lagi kebohongan-kebohongan yang ditebarkan kepada kita selama ini yang tidak terbantahkan. Selamat tinggal para habib yang halu-halu, yang selalu mendoktrin banyak orang, apalagi ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi dan golongan, masalah fulus, masalah sejarah yang dibelokkan, dan lain-lain. Inilah sedikit video keterangan tentang pertanyaan dari seorang yang bertanya tadi, yaitu apakah kalau kita tidak percaya kepada seorang habib bukan duriah Nabi ini kita akan terlaknat. Kita ikuti videonya. Apakah benar mengingkari zuriyah Nabi itu akan dilaknat? Mengingkari zuriyah Nabi akan dilaknat. Sama dengan ngaku zuriyah Nabi, kalau bukan zuriyah Nabi juga lebih dilaknat lagi. Kalau mengingkari zuriyah Nabi kalau karena ragu, ya tidak apa-apa lah. Bukan rukun iman kok. Kalau pasti zuriyah Nabi, ya harus kita akui dan kita hormati. Tapi sebenarnya menghormati zuriyah itu bukan hanya zuriyah Nabi, semuanya. Hanya memang Nabi SAW ketika akan wafat titip keluarganya. Tapi siapa keluarga beliau? Itu masalahnya. Nah sekarang diramaikan kan, diragukan berdasarkan ilmu ini dilakukannya sudah. Kita tetap menghormati orangnya. Soal pengakuan zuriyah Nabi jangan dibesar-besarkan, membuat sombong. Apalagi kalau kita mendengar ceramah-ceramah orang yang ngaku keturunan Nabi tapi kemudian membuat hoax. 70 kiai tidak lebih terhormat dibanding satu habib yang bodoh. Itu saya menonton videonya, tahu orang yang mengatakan. Jadi satu habib bodoh lebih utama dibanding 70 kiai. Ini jelas terlaknat orangnya begini. Ya bagaimanapun, andai kata ada, ya tidak begitulah membandingkannya. Bahwa keturunan Nabi itu malah dikomentari. Karena apa? Karena keturunan Nabi itu walaupun misalnya jadi gila misalnya, tetap keturunan Nabi. Sementara ulama atau kiai kalau jadi gila, ya hilang ulamanya, kiainya. Nguni analisisnya menangi dewi. Yang jelas saya tidak setuju, dan saya yakin orang waras tidak setuju. Kiai yang beneran ya, kiai yang kiai betul, yaitu kiai yang alim dan soleh, itu kiai. Keturunan siapapun. Jadi tidak benar ini. Kalau ada orang mengingkari zuriyah Nabi dilaknat itu tidak. Apalagi kalau sudah tahu ternyata berdasarkan beberapa disiplin ilmu memang batal, ya sudah. Tapi jangan menghina, jangan mengejek, jangan melecehkan, jangan meremehkan. Kita hormati sebagaimana sebelumnya kita hormati. Teman-teman saya para habaib tetap saya hormati. Saya tidak mempermasalahkan dia nasab siapa, tidak pernah menanyakan begitu. Jadi sesungguhnya lah soal nasab ini harusnya saling menyadari bahwa dalam hal nasab ada dipermasalahkan, ya sudahlah, berarti ada masalah, ya sudah. Jangan lalu keluar-keluar dengan segala macam sumpah serapah. Apalagi kemudian muncul ajaran-ajaran khurafat itu dari mereka yang mengaku keturunan Nabi, bahwa ada leluhur mereka yang sanggup mi'raj satu malam 70 kali. Bayangkan, menemui Gusti Allah.
saya tidak usah sebutkan, tapi ini jelas mereka ini. Saya juga nonton videonya loh. Semua yang saya katakan ini saya bukan ngarang, memang ada videonya dikirim oleh seseorang kepada saya, dikirim. Jadi Mi'raj 70 kali satu malam. Nabi itu seumur hidup hanya satu kali. Ngomong apa itu? Tidak mungkin lah kita percaya. Kemudian ada leluhur mereka yang bangkit membentak malaikat Munkar Nakir. Malaikat Munkar Nakir karena menyiksa orang yang dikubur di sebelahnya Habib ini. Kemudian sambat mengeluh, rame berbeken. Ini bangkit. Malaikatnya bentak Melayu. Tidak mungkin malaikat kalau kalah dengan orang alim, sealim apapun, kecuali Rasul, dan Rasul tidak mungkin membentak, itu tidak mungkin. Macam-macam ini yang dikirimkan ke saya, macam-macam. Tapi beginilah, saya menghimbau kepada para habaib yang selama ini disebut sebagai habib, ayolah turun tensi, rendah hati. Sudahlah, lapang dada. Soal keturunan atau bukan keturunan itu tidak penting. Yang penting inna akramakum indallahi atqakum. Paling mulia di antara kalian adalah yang bertakwa, bukan keturunan atau bukannya, Arab atau bukannya, kulit hitam atau bukannya, dan seterusnya. Yang jelas umat Muhammad ini semuanya dimuliakan Allah SWT, manakala takarannya adalah taqwallah. Begitulah sedikit video ini, semoga menjadi pelajaran kita semua. Jaga NKRI, jaya selalu, salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.